Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil kiram wal muhtaram, Sayyidina al-Walid Murabbi ruhina wa ajsadina Kiai Haji Nur Hadi bin Muhammad wa ummina Umi Hajah Jamilah. Semoga keduanya masih terus diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah. Kepada Dewan Asatid wal Asatidah fi madrasati al-ibtidaiyah was sanawiyah al-banin wal banat, kesemuanya yang saya hormati, kepada para wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang saya hormati, dan tak lupa kepada adik-adik santri, wabil khusus kepada yang diwisuda pada malam hari ini, kesemuanya yang saya banggakan. Pada malam hari ini patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah niki dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini kula kali panjenengan menjadi saksi bahwasanya putra putri kula kali panjenengan pada malam hari ini takhtim Jami'ud Durus, bahwasanya anak-anak kita pada malam hari ini adalah takhtim Jami'ud Durus. Apa takhtim Jami'ud Durus? Takhtim ini kalau bahasa kita, bahasa enaknya itu adalah khatam. Jami'ud Durus adalah semua pelajaran-pelajaran yang diajarkan di pondok pesantren. Terutama yang ada di belakang saya ini adalah adik-adik atau putra-putri panjenengan yang pada malam hari ini diselamati karena sudah menghafalkan Alfiyah Ibni Malik. Oleh karena itu mari kita doakan semoga adik-adik atau putra-putri ini menjadi putra-putri yang solihah, yang solih dan solihah, sehingga bisa menjadi investasi bagi kula kali panjenengan sebagai orang tua. Karena orang tua itu ada tiga. Orang tua niku ada tiga. Sering sama para ustadz, para ustadzah disampaikan bahwasanya abuka salasah. Orang tuamu itu ada tiga. Yang pertama adalah alladzi man waladak, yaitu adalah orang yang melahirkanmu. Orang yang melahirkanmu, ayah, ibu. Yang kedua adalah orang yang anaknya engkau nikahi, berarti mertua. Mertua ini juga orang tua. Dan yang ketiga adalah alladzi man allamaka walau harfan wahidan wa huwa afdalu minhum. Yang ketiga yaitu adalah orang yang mengajari kita ilmu agama, meskipun itu hanya satu huruf, dan itu lebih afdol daripada keduanya. Maksudnya keduanya di sini adalah lebih afdol dari orang tua yang melahirkan kita, dan juga lebih afdol dari orang tua yang anaknya kita nikahi. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini mungkin sebagian para asatid dan asatidah di sore tadi ini sudah perasaan gak enak karena mendung, takutnya pas waktu acara niki hujan. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini terang benderang, tidak hujan, dan bahkan banyak hewan-hewan yang berterbangan. Saya ingat ada salah satu kaul ulama yang mengatakan al-insan yatiru bihimmatihi katoir yatiru bijanahihi, bahwasanya manusia itu akan terbang dengan cita-citanya, layaknya seekor burung
yang terbang dengan sayapnya. Nah, pada malam hari ini adik-adik kita ini telah membuktikan dengan jerih payah bahwasanya mereka telah membuktikan kepada orang tuanya di malam hari ini dengan menghafalkan pelajaran dan juga menghatamkan pelajaran dengan sempurna. Oleh karena itu, ini saya mohon kepada terutama pengasuh Romo Yai dan juga Ibu Nyai untuk mendoakan adik-adik ini supaya mendapatkan ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Karena di akhir zaman ini banyak anak-anak ini yang rusak karena pendidikan orang tua itu sendiri. Banyak di akhir zaman itu anak-anak itu hancur karena arahan dari orang tua sendiri. Yang sebagaimana didawuhkan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajha, sayati zamanun tahlikur rajul ala yadai abawaihi. Katanya Al-Imam Ali karamallahu wajha mengatakan akan datang sebuah zaman yang mana anak-anak ini akan hancur akibat arahan dari orang tuanya sendiri. Lah ini arahan yang bagaimana? Arahan orang tua yang selalu berambisi anaknya itu untuk selalu sukses di dunia saja. Tapi orang tua lupa bahwasanya kehidupan yang abadi itu bukan di dunia. Sehingga anaknya itu seakan-akan disuruh untuk mengejar dunia dan melupakan anak itu supaya ngerti tentang urusan akhirat. Jadi di akhir zaman kata Imam Ali, anak-anak ini nanti akan pintar di dalam urusan duniawi, pintar di dalam mencari uang, pintar di dalam untuk usaha, bekerja dan lain-lain. Tapi mereka bodoh atau mereka kosong di dalam ilmu agama. Sehingga ketika orang tua ini meninggal, ketika orang ini sudah tiada, orang tua sudah tiada, anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang seakan-akan seperti halnya sapi yang lepas dari kendali. Mereka akan liar, mereka akan bingung akan kemana mereka akan mengarahkan tujuan hidupnya. Karena mereka tidak pernah dididik dengan urusan agama, selalu dididik dengan urusan duniawi. Diajari le sampean kudu kerja ngene, sampean kudu usaha ngene, sing wedok nduk sampean ngelamar kerja iki. Dan mereka lupa untuk mengajari mereka ilmu agama. Ini sangat bahaya para jamaah, bahwasanya anak-anak kita ini adalah investasi. Sering saya katakan di dalam pengajian-pengajian bahwasanya anak-anak kita ini adalah celengan kula kali panjenengan. Kalau sampai anak-anak ini rusak, maka sudah bisa dipastikan kula kali panjenengan ini akan mendapatkan kerusakan ketika kita menghadap kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anak-anak ini baik, maka anak-anak ini nanti akan bisa mengkatrol, yang akan bisa membantu orang tuanya ketika orang tuanya di dalam masa kesulitan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, lebih-lebih pada malam hari ini putra putri panjenengan niki ditaktim, difatihai, didungani supaya mereka itu khatamannya ini barokah. Mungkin sebagian para wali santri ada yang belum tahu apa si Alfiyah itu. Kok sampai Alfiyah itu seakan-akan disakralkan di dalam pondok pesantren. Alfiyah itu pelajaran apa? Apa yo ijazah Alfiyah iso digawe ngelamar kerja? Apa yo Alfiyah iku iso menjadikan anak itu bisa usaha? Tujuan kita bukan ke sana. Tujuan kita bukan duniawiyah, tapi tujuan kita mengarahkan mereka untuk lebih dekat lagi, lebih cinta lagi kepada ngaji. Karena pengajian-pengajian di dalam pesantren memakai kitab kuning, memakai bahasa Arab. Oleh sebab itu adik-adik kita ini diajari dengan ilmu yang disebut dengan ilmu nahwu atau ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, yang supaya ilmu ini menuntun mereka supaya bisa membaca kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang tidak ada maknanya. Apabila sudah belajar kitab kuning, sudah bisa belajar kitab yang tidak ada maknanya, insya Allah mereka akan lebih paham
bagaimana tentang hukum-hukum di dalam agama Islam. Ini yang terpenting, karena saya pernah mendengar sebuah mauidhah yang disampaikan oleh Syekh Yasin dari Pasuruan di zamannya Romo Kiai Haji Abdul Hamid. Beliau, saya punya rekamannya, beliau itu pernah dawuh bahwasanya kelak di akhir zaman, kata beliau, ilmu bahasa Arab iki bakal kalah karo ilmu bahasa Inggris. Niki tirose Syekh Yasin. Lah lek wong iku wis seneng bahasa Inggris, pastine dhek seneng belajar seneng maca Inggris. Lek wis seneng maca Inggris, pastine wong iku akan terus niru kehidupan gaya Inggris. Lek wis niru dalam kehidupan gaya Inggris, secara lambat laun dia akan menjadi orang Inggris. Ini tirose Syekh Yasin. Tapi apabila orang itu suka untuk mempelajari lughah Arabiyah, mempelajari bahasa Arab, mempelajari kitab kuning, secara tidak langsung dia akan menjadi orang yang suka, yang cinta tentang ilmu-ilmu yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah oleh karena itu monggo, ini saya minta kepada para wali santri untuk mendukung anak-anak ini supaya bisa menjadi anak-anak yang lebih semangat lagi di dalam ilmu pelajaran agama. Karena ilmu agama ini di samping sulit dan juga kurang dukungannya dari wali santri. Kadang wali santri ini ngeten wali santri kadang seperti ini. Wis le pokoke sampean lulus SMP, sampean lulus SMA, boyong gak apa-apa. Padahal itu adalah hanya ilmu duniawi. Mereka lupa bahwasanya ada yang lebih penting daripada itu, yang disebut dengan warasatul anbiya, ilmu yang diwariskan oleh Nabi, yaitu adalah ilmu agama, ilmu fiddin, ilmu agama. Ini yang perlu sebenarnya didukung oleh para wali santri. Wali santri lek anak ini ku kadang boten lulus madin, boten nopo-nopo. Tapi lek wis lulus SMA seakan-akan itu sudah menjadi segalanya, dengan anggapan bahwasanya ijazah madin gak kena digawe ngelamar kerja. Lah bukan di situ, tujuan kita bukan di situ. Supaya kula kali panjenengan iki lek pun sedo pun ngadep ten ngersani Gusti Allah, enten sing eling, enten sing purun ndongaaken. Keranten di dalam kitab niku dijelaskan, didawuhkan, lek putra putri panjenengan niku memaknai kitab, yang mana kitab itu adalah ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Setiap goresan pena, setiap huruf yang ditulis oleh putra putri panjenengan akan menjadi istighfar yang ditujukan kepada kedua orang tuanya. Niku dereng maos istighfar, cuma menulis memaknai kitab kuning itu bisa menjadi istighfar yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Bagaimana lek arek niku wau, putra-putra niku wau saben dalu ngaji, mantun ngoten sik wiritan, sik macaaken istighfar ten panjenengan. Pastinya ini adalah celengan panjenengan supaya panjenengan bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting para bapak-bapak, ibu-ibu. Keranten setiap pengajian kula sanjang ngeten. Yo lek Sunan Ampel, yo lek Sunan Giri, panjenengan mungkin sering ziarah ten Sunan Ampel ten Sunan Giri. Pun kathah sing kajengi Matehai, pun kathah sing kajengi Nahlili. Bahkan banjir-banjir saben jam 3 dalu niku lho enten sing Matehai. Jam 2 dalu enten sing Matehai. Lah lek kula kali panjenengan pun sedo, salah dikubur di pinggir barongan sepi, gak didongakno mbek anak, terus ya apa? Terus yo napa nasib kula kali panjenengan? Salawis di kuburan diwian, gak ana sing Matehai, gak ana sing eling, anak mek gur sibuk ngurusi donya. Gak gelem Matehai, gak gelem ndongakno. Malahan ojo ndongakno, malam Jumat iki lho sampai lali. Lah apakah seperti itu yang kita mau? Apakah jalan yang seperti itu yang kita mau? Mek gur ngarahno arek iku mang cuma bisa di dalam urusan duniawiyah, gak iso di urusan ukhrawiyah atau akhirat. Ini bahaya, seperti ini bahaya. Lebih-lebih ngapunten. Saya pinginnya para wali santri juga mendukung perjuangan-perjuangan dari para guru-guru niki. Keranten guru-guru niki adalah saben niki biasa kula sampai semerap, kadang sampai melekan ngetik soal, kadang sampai melekan ngetik untuk menggarap rapot-rapot putra-putra kula panjenengan niki. Ini adalah perjuangan dari para guru-guru nih. Guru-guru niki daleme bukan dekat, tidak dekat. Guru-guru niki rata-rata jauh. Ada yang dari Gondang Legi, ada yang dari Pakis, ada yang dari Malang Kota. Pulang berangkat ten mriki niku jam 6 maghrib niku pun ten mriki ngajar putra-putra kula kali panjenengan. Pulangnya jam berapa? Jam 12 malam. Bayangkan, jam 12 malam baru pulang. Siapa yang diberatkan?
Siapa yang mereka perjuangkan? Tidak lain adalah putra-putra panjenengan sedoyo. Ini yang diperjuangkan. Oleh sebab itu saya ingin dari wali santri ini untuk bersinergi dengan para guru-guru. Jangan sampai nanti panjenengan ngapunten, jangan sampai nanti panjenengan mek anake di ngenek notok wis gak trimo, gurune wis diseneni, sampai-sampai dilaporno. Saaken ngoten niku saaken. Kula niki kemutan dari sebuah cerita. Ada sebuah cerita di zaman dulu niku ada seorang pelajar. Seorang pelajar niki namine As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Lah Sayyid Alwi niki adalah sayyid, seorang keturunan Gusti Kanjeng Nabi, belajar kepada seorang guru. Lah Sayyid Alwi niki enggak ada bapak, enggak ada romo. Bapaknya ini namanya adalah Sayyid Abbas. Sayyid Abbas ini kalau bahasa kita adalah Al-Qadi, orang yang memutuskan hukum. Lesa umpami bahasa ten mriki mungkin jaksa, seorang jaksa yang kerja di pengadilan. Niki Sayyid Abbas, bapaknya Sayyid Alwi. Lah ketika Sayyid Alwi niki belajar, Sayyid Alwi niku tambeng, di kelas niku tambeng. Sehingga saking tambenge kali guru niku wau dilempar kalian penghapus sampai menyebabkan hidungnya niki keluar darah. Dilempar kalian penghapus mergo saking tambenge. Ngoten lho. Mergo saking tambenge dilempar kalian penghapus sampai berdarah hidungnya. Akhirnya namine lari. Lah niki namine lari niki biasa. Lari madul ten tiyang sepah niku biasa. Kula singen pas waktu mondok nggih madul ten Abah. Cuma bedane niku napa? Lek kula madul ten Abah, pasti Abah ni sajange ngeten. Bah aku pasrah nang yai, pasrah nang yai tentang awakmu iki sak urip matimu, terserah yai. Ngoten lek Abah kula ni ngoten. Dadi wis aku pasrah bah awakmu kate dibeleh mbek yai kate diapakno aku gak ngurus. Sing penting aku mulih kudu iso ngaji. Lek Abah kula ngoten. Lah akhirnya nopo? Sayyid Alwi niki laporan ten ibuke. Wahai ibu, aku mang di sekolah dilempar ambek penghapus sehingga hidungku keluar darah. Niki tiro Sayyid Alwi. Namine ibu, biasa ibu niku gak tegoan. Akhirnya ibu rame, sapa sing wani nglempar awakmu? Awakmu iki anake jaksa, anake hakim. Lek wani nglempar awakmu sampai metu getih koyo ngene berarti wong siap untuk dipenjara. Wong siap untuk dipenjara. Gak ngurus sapa wong meskipun iku gurumu. Tak penjarakno, tak omongno nang bapakmu. Niki tiro seorang ibu tadi. Akhirnya ketika Sayyid Abbas pulang dari kerjanya, pulang dari jaksa, dari pengadilan, kerja di pengadilan, pulang dari sana, dilaporkan oleh istrinya, wahai suamiku, anaknya awake dhewe iki dibalang kalian penghapus sampai bocor, sampai keluar darah hidungnya. Tolong sampean hukum sing balang anak awake dhewe, sampean penjarakan dia supaya kapok. Apa jawaban Sayyid Abbas sebagai ayah yang bijaksana, yang ingin anaknya mendapatkan barokah ilmu? Kata Sayyid Abbas yang mengatakan, "Le, sapa sing balang awakmu?" Dirose lari niku wau dengan bangganya, "Guruku Pak di kelas dibalang aku ambek penghapus sampai bocor irungku." Sama nukum Pak. Dirose Sayyid Abbas, "Ya wis, ayo saiki nang gurumu mbek aku." Sama Sayyid Abbas anaknya ini diantar ke hadapan gurunya. Setelah diantar ke hadapan gurunya, apakah Sayyid Abbas sebagai seorang ayah membela anaknya? Tidak. Bahkan Sayyid Abbas mengatakan kepadanya, "Ya waladi, wahai anakku, cium kaki gurumu sekarang. Cium kaki gurumu sekarang." Anak iku bingung. Terus si anak iku mang, "Loh, aku kan sing dibalang, aku kan sing bocor, kok aku dikongkon ngambung sikile guru iki mang sing balang aku?" Napa tirose wong tuwa niku wae? Tirose Sayyid Abbas, "Ambungen sikile gurumu. Tegak diambung sikile gurumu gak tak akoni awakmu dadi anakku." Akhirnya diambung. Setelah diambung, anak niku wau dirangkul kalian Sayyid Abbas dengan mengatakan bahwasanya, "Wahai anakku, gurumu gak kirane gendeng balang awakmu sampai bocor, pasti awakmu nakal. Lho lek awakmu nakal, awakmu kudu trimo, kudu gentleman. Kamu berani berbuat, harus berani tanggung jawab. Gurumu balang awakmu gak mungkin awakmu rajin belajar, rajin hafalan moro-moro dibalang. Pasti ini mergo awakmu tambeng.
Lah gurumu mbalang awakmu iki asli gak mbalang awakmu, mbalang setan sing ono di awakmu. Awakmu kudu matur suwun, kudu ambung sikili gurumu iki. Akhirnya diambung. Setelah diambung guru tadi merasa ridho, senang dengan perbuatan seorang santri mangiku, santri yang sudah mencium kakinya. Akhirnya sama seorang guru disuruh membuka mulutnya. Syed Alwi ini disuruh buka mulutnya. Ya Alwi, buka mulutmu. Dibuka mulutnya, setelah dibuka diidoni kali guru niku wau. Semenjak itu Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki niki menjadi orang yang hafal Al-Quran dengan tanpa menghafalkan Al-Quran. Niki karomah seorang guru. Karomah seorang guru lah, karomah seorang guru yang semacam ini sekarang sudah mulai memudar. Sudah mulai memudar. Saat niki lari-lari niku seakan-akan guru digawe konco. Good morning Pak. Isu-isu wis good morning Pak. Gak seperti zaman dulu. Ketok guru amit, guru nggawa tas Pak, kula bektakaken. Jawane iku sik ono, Madurane sik ono, saiki koyo kebarat-kebaratan. Sing digawe populer bahasa Inggris, sing ditiru wong Inggris. Jawane ilang, gurune nggawa tas ya dijarne, didelok, dilirik mek ngono tok. Gurune markir sepeda ya mek didelok. Padahal gurune kadang gak kuat, sepeda kati rubuh dijarno, kadang rubuh sepeda lu dijarno. Gak dibantu mbek muridé. Kadang mbek gurune mek dijewer, tekon dimang telat, kene tak jewer, dijewer. Protes, nantang gelut nang gurune. Ini kalau tidak ada sinergi dengan orang tua, wong tua mbelani anak senajan anak salah, bahaya yang semacam ini. Bahaya, anak-anak yang semacam ini akan terus melonjak, akan terus menjadi anak-anak yang seakan-akan banyak yang membelanya, sehingga dia akan mendapatkan ilmu yang tidak barokah. Hati-hati, yang semacam ini sekarang ini sudah semakin merajalela. Saiki arek-arek iki diajari gur pinter. Gur pinter to, arek iki saiki poke pinter. Tapi gak diajari arek iki kudu Jawa, arek iki kudu Madura, arek iki kudu gawe akhlak Jawa, arek iki kudu gawe akhlak Madura. Saiki wis akeh sing ninggalno Jawane, sing ninggalno Madurane. Ana ning ngarepe wong tuwa wis mlaku serampangan. Apa maneh mlaku ning ngarepe guru. Padahal di dalam ilmu agama dijelaskan bahwasanya al-adab fauqal ilmi. Al-adab fauqal ilmi. Senajan wong iku pinter ilmune jeduk langit, tapi gak duwe tata krama nang guru, terutama nang wong tuwa, bukan siapa-siapa. Dia tidak akan pernah menjadi siapa-siapa dan tidak akan bisa menggapai apa yang dia inginkan. Ini oleh para santri perlu dipahami seperti ini. Ojo senengane santri, iki terutama santri kudu dirungokno santri-santri iki. Ojo senengane ngadu domba antara wali santri ambek pengasuh. Ojo senengane santri ku ngadu domba antara wali santri ambek guru. Iki senengane ngadu domba. Akeh sing senengane ngadu domba, hati-hati. Sampeyan wis ngerti dalile. An-namimah finnar. Bahwasane wong sing seneng adu domba iku ndek neraka kene. Ojo seneng adu domba. Sampeyan ibuke teko diceritani sing elek-elek. Bu, aku dingenekno. Padahal zaman ya gak disepertitukan oleh gurumu. Gurumu cuma ingin mendidik kamu supaya menjadi orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang tangguh. Sampean dipisah ambek wong tua, ado ambek wong tua supaya kamu menjadi orang yang tangguh. Gak titik-titik emak, gak titik-titik bapak, gak titik-titik jauh duit. Sampean iku didohno teko wong tua supaya sampean benar-benar menjadi orang yang hebat. Orang yang bisa berdiri di kakimu sendiri. Itu yang diharapkan oleh guru-gurumu, oleh orang tuamu. Jadi sangat salah besar apabila seorang santri itu nanti mengadu domba, malah ngomong nang wong tua, Pak aku ambek guruku dingenekno. Ketika ngomong nang guru, dia bilangnya Pak kula kali ibu diken boyong. Padahal ibu yo gak ngongkon boyong. Saumpama kula kali bapak diken wangsul, padahal mbek bapake gak dikongkon wangsul. Nah ini perlu difahami oleh para santri. Dan juga saya ingin kepada para wali santri dan para guru-guru untuk sekali lagi bersinergi, saling tolong menolong, saling bantu membantu untuk mensukseskan putra putri kula kali panjenengan sedaya niki. Oleh sebab itu pada malam hari ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin meminta kepada Allah supaya anak-anak ini, terutama yang di belakang saya ini, karena yang narik alfiyah ini untuk tahun sekarang langsung saya sendiri yang narik. Aku gak percaya kon ngaku hafal, aku gak percaya kudu hafalan setor nang aku. Ini saya sendiri yang narik.
insya Allah mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang barokah, lebih-lebih kecipratan barokai mu'alliful alfiyah al-mu'allif al-imam Abi Abdullah Muhammad Jamaluddin bin Malik, sehingga para santri menjadi santri yang solih dan solihah. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.